Jadi memang saya waktu itu nggak di welcome di bagian marketing sama finance. Tapi saya tetap all out ya, karena saya anggap this is my father's gitu loh, and part of his legacy ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya mungkin bener lah, saya cuma punya apa sih, ada apa lagi? Nah, hutan. Tadi balik ke pertanyaan hutan. Akhirnya saya di welcome sama divisi PH, kita nyebutnya pengusahaan hutan. Kadang-kadang kan di camp itu nggak selalu mobilnya dalam keadaan yang fit. Jadi kita juga pernah macet di jalan, terus pas ngelihat ada macan atau harimau, kita cuma mikir-mikir ini kita bakal dimakan atau kita jadi mangsa yang kedua, jadi kita harus nunggu sampai harimaunya lewat atau apa. Kadang juga lihat ada gajah, kalau di Sumatera kan ada gajah, kita lihat sampai selesai baru kita jalan. Dan surprise, Senin pagi ditelepon. Saya nggak bisa tidur tuh malamnya hari Minggu, terus Senin pagi nggak tahu gimana, I'm very resah. Saya ditelepon sama my sister. Papi udah nggak ada. I was shocked, like, what do you mean nggak ada? Ya nggak ada. Terus di background saya dengar mami saya nangis-nangis, wah langsung flightnya kita ganti, saya langsung balik. My dad yang terakhir memang malah pesan sama semua sibling saya bahwa dia sangat bangga sih with my being. Dia bilang dia happy sekali melihat perjalanan saya. Dia selalu, kalau melihat saya selalu begini-begini, he cannot, udah kena stroke 3 kali akhirnya. So I know he's glad, he was glad I'm doing what I'm doing now. And I think up there he's proud of me, I think. Bu Ane, Ya. terima kasih sebelumnya udah diberi kesempatan untuk sharing di podcast Coach Yudi Chandra. Ya. Nah, buat Anda yang belum kenal Bu Ane, mungkin singkat aja, saya rasa Anda sudah pasti tahu produknya. Produk-produk dari Pan Brothers, di mana Bu Ane menjadi seorang Vice CEO ya di sana ya. Ya, betul. Sebagai contohnya adalah Uniqlo, Adidas, North Face ya, dan H&M mungkin. H&M dan banyak lagi sih, ada Arc'teryx, ada Salomon, Kathmandu, Ralph Lauren, even yang terakhir ada Lululemon, Black Diamond, juga kita membuat IKEA sofa cover. Betul Pak Yudi. Wah. Masih ada banyak lagi, saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi kurang lebih seperti itu. Ya. Artinya kalau Anda pernah ke mall ya, udah hampir pasti pernah lihat produknya Bu Ane. Produk Pan Brothers, betul. Produknya Pan Brothers ya, betul. Asal made in Indonesia, ada kemungkinan besar demikian. Ya. Wah. Dan sekarang ini menghandle 35 factories. 25 kurang lebih, yang main factory-nya 22, yang lain adalah sub. Ya. Dan total dari karyawan Pan Brothers sendiri ada 37.000 begitu Bu? Ya. And 30-an ribu, 33 sampai 37 ribu, depends on the season. Karena kita memang seasonnya kadang-kadang sangat high, jadi kita mesti adding more people. Terutama kemarin ini waktu pandemi kita juga diminta untuk membuat APD dan masker, sehingga kita malah menambah orang di bulan Mei, Juni, menambah orang sampai hampir 3.000-an orang. Ya. Wow. Ya. Buat banyak pengusaha di luar sana yang bingung gimana handle karyawan, dalam arti kata terkadang kita ngurus karyawan 10-20 aja, banyak tuh UMKM yang bilang sakit kepala, tapi Ibu bisa 37.000 ya. Intinya sebenarnya begini, kita ngelihatnya bahwa produk kita dan company kita ini memang labor intensif. Jadi memang dari awal prinsipal dari Pan Brothers kita ini adalah 3 hal. Yang paling utama sebenarnya adalah people, ya. Kemudian planet karena ada hubungannya dengan ekosistem kita, ya. Terus yang ketiga sebenarnya adalah profit. Karena memang kita sebagai company, kita udah dari awal declare kepada seluruh pekerja kita bahwa kita harus profit oriented.
Ya, kebetulan kita bukan yayasan non-profit, tapi kita adalah perusahaan terbatas yang profit-oriented. Jadi kita mengharapkan juga semua employee dari atas sampai bawah memahami bahwa profit bukan sesuatu yang tabu, tapi menyebabkan kita semua bisa sustainable. So 3 prinsipal atau kita nyebut prongnya kita itu atau pillar of Penn Brothers itu kita sebut 3P ya, 3P. Ya. 3P. Jadi profit. People first, people, planet, and profit. Kenapa people first, kemudian planet second, dan profit ketiga? Because kita percaya bahwa walaupun kita padat modal, tapi kebetulan kita padat karya, itu yang paling penting adalah the human atau manusia di belakang semua aktivitas kita. Karena seberapa bagus sistem yang kita pikirkan atau canangkan, atau seberapa bagus sistem yang ada di dalam organisasi kita, kalau manusia-manusianya juga tidak all out, pada saat seperti kemarin pandemik pun di tahun 2020, kita nggak mungkin bisa hand holding dan bisa kerjasama yang baik untuk tetap sustain. So kita cukup happy bahwa people kita, despite orang selalu perspektif terhadap orang Indonesia A, B, C, D, E, F, G yang saya nggak usah sebutkan kah. Nah, tapi kita selalu push bahwa kalau kita mau membuat perbedaan atau make a difference, memang yang penting adalah komitmen. And komitmen kan nggak bisa dari sistem atau mesin. Komitmen adalah from individu manusia. Jadi memang itu yang dari awal kita push kepada semua employee kita bahwa kalau memang kalian punya komitmen untuk berkarya, itu perlu all out di Penn Brothers. Otherwise, don't be part of us gitu. Memang saya nggak ngomong bahwa it's easy ya, nggak mudah. Seperti yang tadi disampaikan banyak UMKM atau mungkin pengusaha yang lain, kalau banyak orang itu sulit. Memang, tapi saya rasa kesulitan itu kalau kita malah tuangkan dalam bentuk komunikasi yang lancar dengan seluruh pekerja kita. Mereka semua juga punya hati, mereka semua punya pikiran, mereka semua juga punya kepentingan untuk sama-sama sustain. Jadi atas dasar itu semua kita push semua orang bahwa we are here together sebagai layaknya komunitas di dalam Penn Brothers. Wow, so semua orang punya hati dan together. Pemikiran dan kerjasama. Ya. Bu, tapi sebelumnya saya dulu pernah melihat bahwa di salah satu artikel bahwa Ibu pernah saat itu terpaksa kembali ke Indonesia ketika dalam masa kuliah. Dan kemudian Ibu sempat melanjutkan usaha orang tua di bidang kayu lapis ya. Ya. Di mana bahkan sempat sampai masuk hutan. Ya. Apa sih yang membuat Ibu kemudian bisa keluar dari perusahaan tersebut dan beralih ke satu industri yang sangat-sangat berbeda? Ya, mungkin saya ceritain dulu ya. Ayah saya itu kebetulan adalah salah satu pengusaha nasional integrated plywood industry. Dari hutan sampai dengan penghasil plywood. Ya, dan almarhum ayah saya, sekarang udah almarhum, itu memang juga eksportir salah satunya yang cukup besar untuk bidangnya ya, plywood, furniture, woodworking ya, dan di mancanegara ya. Saya masih ingat waktu saya di SD atau SMP atau SMA, kalau saat hari libur selalu diajak ayah saya untuk pergi, bukan untuk jalan-jalan tapi untuk pergi ke Jepang, Hong Kong, Amerika, ikut bisnis tripnya dia. Tapi kalau sejak kecil memang. And I love it ya, karena memang saya lihat ayah saya, kalau enggak kita nggak ketemu, karena my father is also workaholic ya. Saat-saat kita sekolah sih udah pasti nggak sempet ya untuk share a lot of things ya. So kesempatan adalah pada saat berlibur ya. And of course karena pergi sama ayah saya pasti enjoyable kan, everything is unlimited at that time, that's what I'm thinking ya. And of course kita jadi enjoy kan. Nah, tapi yang menarik memang pada saat ayah saya itu umur 46, ayah saya visit ke LA sebenarnya untuk business trip sekaligus visit kita. Waktu itu saya masih freshman semester kedua. Waktu sampai di LA bulan Maret 1991, malamnya kena stroke. Ya, and lumpuh sebagian kanan.
And waktu itu cukup life threatening, tapi untunglah dokter-dokter di Los Angeles understand how to handle the stroke well. Jadi memang survive. Dan memang selama 3 bulan ayah saya memang pemulihan juga di Los Angeles. Bukan hanya di rumah sakit, tapi di recovery-nya, rehabilitasi. Ya. Stroke kan sebenarnya bukan penyakit seperti apa, perlu rehabilitasi, speech therapy, physical therapy. Jadi memang di Los Angeles. Nah, saat itu ibu saya ngomong, ini mesti ada yang gantiin our dad. Kebetulan kakak saya yang perempuan itu nggak minat, karena memang bidangnya lain. Dia bidangnya adalah lebih ke arah art, advertising. Lah, kalau saya memang dari dulu tuh sebenarnya ingin jadi scientist. Bukan minat di bisnis ya, karena kuliah saya juga kimia teknik. Tapi saya bilang sama ibu saya nggak kepingin drop out. Ya, I think education is very very important. Tapi saya akan mempercepat. Ya, jadi akhirnya saya ketemu deannya engineer, terus ketemu di divisi subdinnya untuk chemical engineer, dan saya bilang saya perlu selesai di akhir 92. Karena saya cuma diberi waktu 1 tahun untuk selesaikan. Bagaimana caranya saya bisa kuliah cepat? Karena kalau di Amerika ini kan untuk menjadi sampai senior dan selesai, memang bisa mempercepat, tapi kan ada prerequisite. Apalagi saya kuliahnya chemical engineer, kimia teknik. Akhirnya profesor saya membantu ya. Kamu bisa dengan syarat GPA harus certain, kalau nggak salah 3 something, dan udah gitu harus minta approval masing-masing profesor karena ada yang overlap. Jadi yang sophomore class itu overlap dengan junior, yang junior class ada yang overlap dengan senior. Akhirnya saya detailin, wah bisa nih selesai di akhir 1992. Terus udah gitu saya kebetulan lihat ada celah di mana saya bisa ngambil bisnis karena saya perlu kan, ini kan ke bisnis. Jadi saya dapat ambil beberapa mata kuliah yang menyebabkan saya juga dapat minor business. Jadi memang pack sekali. Jadi summer saya ambil full, both semester. Summer di US itu ada semester awal, semester akhir ya untuk 2 terms. Jadi finalnya akhirnya saya dapat lulus sih S1 dalam waktu 2 tahun setengah ya. Jadi akhir 92 saya kembalikan. Mulainya saya freshman tuh September 1990. Saya selesai Desember 92, lulus saya kembali. Magang di Kayu Lapis, memang saat itu saya kurang di welcome oleh paman saya. Kebetulan pendiri Kayu Lapis itu bertiga. Paman saya almarhum yang waktu itu udah almarhum tahun 1988. Setelah itu ayah saya kan stroke, 1989 ayah saya stroke, 1991 adik laki-lakinya. Nah, tapi saya tetap all out ya, karena saya anggap this is my father's gitu loh, and part of his legacy. Jadi memang saya waktu itu nggak di welcome di bagian marketing sama finance, ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya mungkin bener lah, saya cuma punya apa sih minor business, oke, ada apa lagi? Nah hutan, tadi balik ke pertanyaan hutan. Akhirnya saya di welcome sama divisi PH, kita nyebutnya pengusahaan hutan. Dibawa, kebetulan Kayu Lapis memang punya hutan dari Sabang sampai Merauke itu total kurang lebih 3,2 juta hektar di berbagai lokasi dari Sabang sampai Merauke. Saya makanya visit ke Tuhan. And surprisingly, I actually enjoy it. It's like a backpacker gitu. Karena zaman dulu agak beda sama sekarang ya. Misalnya kita mau ke Papua aja, itu perlu waktu 3 hari untuk sampai ke Sorong. Karena kan dulu melalui Manado atau Ujung Pandang, terus kalau cuacanya bagus baru bisa terbang ke Sorong, dan airportnya Sorong sekarang lain sama dulu. Ya dulu itu kita harus ke satu pulau terus pakai speedboat ke kota Sorongnya. But I think at that time karena saya juga masih muda, I think at that time I'm still 21, I'm very very excited, and juga saya tanpa beban ya, because hey, I'm just nobody, and I think saya merasa bahwa wah ini I think this is what I was meant to be ya. Dan interaksi saya dengan timnya Kayu Lapis tuh I really can connect well. Karena sebenarnya saya tuh waktu kuliah kimia teknik
mimpi saya itu nantinya masternya ambil bioteknologi on plantation. So ngelihat hutan untuk saya kayak kembali ke nature yang I actually welcome it very well. And Pak, surprisingly, saya itu dari awal ke awal itu memang enjoy even mandi di sungai. Karena kan kadang-kadang di camp-campnya HPH itu memang nggak seperti rumah atau camp yang layak ya. Ada yang benar-benar camp darurat, so harus juga mandi di sungai dan sebagainya. And actually it's very fresh ya. Unlike water yang kita bisa dari pancuran, it's very very good. So I really love it. And moral story-nya satu actually. And at that time, kalau memang kita tuh mencintai apa yang kita kerjakan, walaupun kita nggak punya background di situ, walaupun semua orang mikir wah, Anne is a silver spoon daughter, ya istilahnya. But actually, if we really love it, we actually can enjoy it. Even though kita nggak punya background, nggak punya pengalaman, nggak punya nggak punya pemikiran, tapi kalau kita positive thinking, kita enjoy, kita benar-benar positif mindset, kita bisa menikmati dengan segala keterbatasan ya. Karena even sikat gigi pun kita harus milih-milih pakai air yang bersih dong ya. Kalau nggak mandi pun kita pakai air yang agak butek tapi bukan kotor ya. Kan itu kan air sungai kan bercampur juga dengan. Tapi I think at that time ya mungkin masih umur 21 ya, so totally different than now. Sekarang almost 50 kan. Jadi, but I think untuk semua audience ya, you would be surprised how beautiful Indonesia is. Ya, di situ kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, bahwa memang Indonesia is really blessed, and tugasnya kita sebagai semua warga negara Indonesia adalah mengelola Indonesia dengan baik. Ya, itu tugasnya kita semua ya sebagai orang Indonesia. And kita baru bisa menyadari itu bukan karena kita lihat mall atau di kota, pada saat kita melihat the real nature of Indonesia. We are really blessed sebagai orang Indonesia mendapatkan this kind of beauty. Ya, so kalau ada orang yang ngomong bahwa Indonesia begini begitu, you have to go back to the forest and see how beautiful what we have. And Indonesia and Indonesian are really blessed. And ini mungkin juga jernihnya saya membuat saya tiap kali ngomong sama pekerja-pekerja saya sekarang bahwa jangan males, jangan ini. Indonesia yang begitu indah ini itu udah di-fight oleh nenek moyang kita untuk menjadi negara yang free. Ya, jadi tugasnya kita sebagai warga negara Indonesia, tugasnya kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia adalah mengelola dengan baik, berkomitmen dengan baik untuk Indonesia. Sorry ya, ngomongnya agak panjang, tapi ada moral story-nya. Kenapa kok background-nya saya atau perjalanan hidup saya itu membentuk saya untuk menjadi seorang Indonesia yang berkomitmen. Karena saya udah melihat dari Sabang sampai Merauke, keindahannya, kebaikannya, juga dengan segala intrik-intrik kejelekannya ya. And untuk saya, kita benar-benar blessed. Bayangkan, mohon maaf ya, kita tinggal, banyak semua orang ngomong, kenapa sih kamu nggak terlalu kerasan kalau pergi ke Singapura? Ya, kecil bener begitulah. Saya udah terbiasa di Indonesia ini space-nya adalah Sabang sampai Merauke, kalau terlalu kecil nggak betah. Gitu loh, the space are so beautiful, and kita nggak lihat building kan, malahan kalau di hutan there's no building, there's only bushes and ya all the binatang yang ada di situ, and we actually enjoy it if we really put a positive mindset. Bu Anne benar-benar merah putih ya, in heart ya? Always, Pak. Always. Mungkin karena orang tua saya juga sangat merah putih. Dua-duanya kebetulan juga udah almarhum. Kakek nenek saya juga sangat merah putih, terutama dari ibu saya. Kan memang ibu saya adalah anaknya pendiri Batik Keris. Jadi saya sebenarnya cucu luarnya Batik Keris. Gitu. So I'm sangat merah putih. Wow. Gitu. Ya, jadi ibu sudah keliling dari Sabang sampai Merauke, keluar masuk hutan. Apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapin saat keluar masuk hutan, atau ada cerita yang very interesting nggak?
Kira-kira yang kita perlu tahu. Ada. Selalu ada. Dan tiap kali trip, dan itu bukan cuma sekali trip ya, beberapa kali trip ya. Selalu ada. Ada salah satunya adalah tadi yang saya ngomong, airnya di bak butek, kita mandi di sungai. Terus saya sendiri kan fobia terhadap ular sebenarnya. Jadi saya selalu ini loh pakai cara lama bawa garam, tiap kali tebarin dulu baru mandi. Ya soalnya kan nggak lucu kalau ada ular nyelinap ya, bisa walaupun nggak gigit kita kan fobia aja. Tapi yang buat menarik juga kadang-kadang kan di camp itu nggak selalu mobilnya dalam keadaan yang fit. Jadi kita juga pernah macet di jalan, terus pas ngelihat ada macan atau harimau, kita cuma mikir-mikir ini kita bakal dimakan atau kita jadi mangsa yang kedua, jadi kita harus nunggu sampai harimaunya lewat atau apa. Kadang juga lihat ada gajah, kalau di Sumatera kan ada gajah, kita lihat sampai selesai baru kita jalan gitu. Terus kalau pas macet ya kita kok macet mogok, mobilnya mogok ya kita harus berani jalan kaki. So actually it's very enjoyable. Kan semua orang kan ngomong, saya kebetulan juga maraton finisher kan. Semua orang ngomong, kamu nggak latihan kok bisa? Udah keluar masuk hutan, jalan, yang penting jalan bisa, udah pasti selesai kan. Maraton doesn't require you to run. Pokoknya mindsetnya pasti bisa. Wow. Ya, itu cuma itu aja sih. Soalnya memang begitu kita ngomong pasti bisa ya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu beda euforianya. Call it like suggesti ya, tapi enggak, itu semua memang ada connectivity Pak, chemistry-nya di dalam body kita. I completely agree sih. Iya kan? Yeah. Jadi itu yang membuat saya tuh selalu ngomong sama semua orang bahwa apapun all the dirt di depan you itu pasti ada beauty-nya. Semua kotoran yang di depan kita, semua halangan, semua challenges itu pasti ada moral story-nya untuk kita di kemudian hari. Kalau kepemikirannya kita positif, itu selesai kok dengan sendirinya. Dan it's very enjoyable, tapi kenapa kok akhirnya memilih dan melakukan sesuatu yang sangat berbeda? Ya, kebetulan kan kurang lebih setahun saya di Kayu Lapis 93, terus saya kan merasa bahwa saya perlu bisa sumbangsi lebih. Tapi saya tahu saya pengalamannya, pendidikannya dalam hal finance sama bisnis ini kurang. Jadi saya kembali ke Amerika sebenarnya setahun untuk melanjutkan di Loyola Marymount University. Kalau S1 saya kan di University of Southern California. Yang MBA saya di Loyola selama setahun untuk menjadi MBA. Ya, di finance. Kebetulan saya memang fokus hanya di finance. Terus begitu kembali tahun awal 95, saya berusaha melanjutkan di Kayu Lapis, tapi setelah 1,5 tahun saya melihat memang om saya nggak welcome. Jadi waktu itu saya bicara sama bapak saya, ya walaupun dengan nangis dan sedih, saya bilang, sorry Pak, I think saya merasa bahwa saya perlu cari pengalaman di luar. So waktu itu saya decide untuk sebenarnya bekerja sebagai profesional. Ya waktu itu sampai hampir di interview di berbagai perusahaan, di bank atau di konsultan. Tapi akhirnya di hari saya mau di interview, saya diminta oleh paman saya dari ibu saya, jadi dari Grace Group, untuk join. Tadinya saya nggak mau karena aduh another family business, nulah ya. Tapi dia ngomong cobain deh 6 bulan. I will mentor you. Tapi satu hal, kamu nggak boleh cerita sama your mom, which is older sisternya dia, kan kakak tertuanya dia, kalaupun nggak boleh komplain. Begitu satu kali komplain, saya harus quit dari mentorshipnya dia. Saya akhirnya kerja di Grace Group selama 6 bulan. Very, very challenging, very hard, very tough, but I love it. Saya merasa bahwa that's the beginning of Anne. Ya, permulaan Anne mengerti bahwa dunia bisnis memang penuh dengan 360 degree. You have to understand 360 derajat connectivity antara ilmu, antara kenyataan, antara program dan implementasi. Ya, the best 6 months ever, the toughest and the best. Dan dari situ memang
akhirnya saya juga ngasih kepercayaan lebih. Saya dideploy jadi direkturnya PT Penn Brothers di 1 April 1997 menjadi direktur keuangan. Ya, dan di situ memang waktu itu Penn Brothers masih kecil sekali, sangat kecil ya. Itu PT yang kita akuisisi, diakuisisi salah satunya oleh grup Grace Group, dan saya dideploy di sana sebagai direktur untuk bekerja sama juga dengan grup lain yang masuk ke PT Penn Brothers, dan kita ada manajemen tim untuk recovery-nya Penn Brothers. Ya, waktu itu salesnya Penn Brothers mungkin sekitar, kan juga udah listed ya, 12 juta US dollar lah kalau di-convert ya, annually. Per as of 2019 kan belum keluar laporan keuangannya, kita kan di 670-an juta US dollar. Wow, 30 times ya, 30 kali ya. Ya, no, almost 50 times. Oh, 50 times ya. Ya, 12 ke 600-an sekian. Wow. Ya, memang perjalanannya juga penuh keringat, penuh darah, penuh tangisan, all out. Makanya kenapa kok prongnya atau prinsipal dari Penn Brothers is about people, because memang people yang bisa make the difference. Sistem itu kan yang membuat people. Teknologi yang acquire atau yang create adalah people. Apa yang kita mau beli, capex dan sebagainya adalah people. So of course people is number one for me. People's number one. Tapi sebelum kita ke Penn Brothers nih, saya penasaran. Ibu cerita bahwa 6 bulan itu is the best time of your life. Dan juga the hardest of your life. Sharing dong, karena saya rasa pasti banyak entrepreneur di luar sana yang penasaran. Termasuk saya sih, jujur ya. Oke, karena gini, paman saya ini is workaholic, pure workaholic. Udah almarhum juga sekarang. Walaupun waktu itu udah stroke-nya memang ringan dibanding ayah saya, jadi masih bisa cerewet, masih very active, ngecek pabrik sampai titik koma. Tapi kenapa? Karena tiap jam 6 pagi saya ditelepon. Nah, udah bangun, aku jemput ya. Kebetulan rumahnya dekat rumah saya. Ya, rumah orang tua saya. Jadi aku jemput ya. Jadi jam 6.30, I still remember, jam 6.30 saya suruh siap, dijemput. Kebetulan waktu itu Grace Group itu di Penin, office-nya di Penin Building. Mereka ada rent di Penin. Dia yang buka kunci, jadi istilahnya yang bawa kunci kantornya juga dia, nanti office boy-nya aja baru datang mungkin jam 7.30 untuk bersih-bersih, tapi saya udah harus siap, rapi, jam 6.30 dijemput cuma 15 menit, kan dari Permata Hijau ke ini kan cuma 15 menit, nyampe jam 7 kurang udah mulai dengan segala macam. Dia juga udah mulai telepon ke luar negeri, kemana dan sebagainya, saya suruh dengerin, saya suruh nyatet, udah jadi PA-nya dia, sekretarisnya dia, mentornya dia, padahal dia punya sekretaris, om saya ini punya sekretaris, punya PA semuanya, tapi kan PA-nya datangnya jam 8, jadi saya PA sementara dan sebagainya, langsung dia strategi, hari ini aku mau ini, kamu ikut semua, sampai even dinner meeting. Jadi balik bisa kadang-kadang jam 10, jam 11, tapi saya selalu on his side ya, untuk dengerin. Karena dia ngomong pelajaran terbaik bukan hanya teori, ya bukan hanya aku kasih kamu job desk. Pelajaran terbaik adalah ikut aku, you listen well. Dengerin baik, dan kamu kalau ada tanya, habis itu tanya kenapa after the meeting or after lunch meeting atau dinner meeting. And saya jadi juga bisa melihat how he interacts with people kan, and bagaimana dia juga thorough sekali dalam hal implementasi. Jadi dia kalau meeting kan saya di sampingnya dia, saya catat. Habis itu setelah itu dia teleponin lagi timnya sampai di mana. Habis itu dia cek sendiri sudah diimplementasi belum. So that kind of detail, that kind of makro juga pada saat om saya ini Pak Handiman ya namanya, itu ngeliatin networking, lunch networking, dinner networking, I was always by his side. Itu kan saya lihat how interacts with people, gimana orang marah sama dia, orang bersahabat sama dia, orang sayang sama dia. So I saw all of that. So disitulah saya I think gain my, there is IQ, SQ, and emotional intelligence kan. I think I gain my emotional intelligence education there. Ya, IQ is something that you are born with, sama diasah dengan pendidikan kan. Tapi
SQ is pendidikan keagamaan dari background orang tua dan dari religions dan so on, and ditempa dengan pengalaman. Tapi EQ is actually something that you can experience, and tinggal kita mau apa enggak kan membuka diri kepada new things yang kita pelajarin dari kegiatan ini atau dari this mentorship. And for me, I was blessed dengan kesempatan ini. Yeah, and I think I always say to even all my everyone ya, mentor-mentor saya juga, pokoknya semua hal itu kita yang nggak tahu kita mendingan listen, cerna dan pikir. Ini bagus nggak untuk kita? Kalau bagus kita tanam sebagai value kita. Kalau nggak bagus buang. Karena dengan om saya juga nggak selalu 100% telan ya. Saya pilah-pilah, oh ini yang kira-kira cocok untuk saya telan. Yang nggak cocok ya saya juga buang. Gitu loh. Karena kan of course orang itu kan nggak, even though he's my mentor, he was my mentor, he was not perfect, he's human too, he was human too. Jadi kita jangan mikir mentor saya kecewa sama mentor. I don't think so. Mentor kan kita ambil yang bagus dong. Kita sebagai human mesti punya IQ sedikit dong. Mana yang bagus ya kita ambil. Ya, mana yang nggak bagus buang. Kenapa harus ditiru? Jangan pernah nyalahin your mentor juga, karena your mentor is not God. Gitu loh. I agree. They're just simply human yang kita harus ambil yang bagus. So I think for all the audience juga dengan Pak Yudi, I think di dalam perjalanan kita, saya paling nggak suka itu ketemu sama orang yang nyalah-nyalahin situasi, yang nyalah-nyalahin orang tua, yang nyalah-nyalahin mentor. Saya mikir-mikir lah, kamu nih punya ini, kamu punya ini, kamu nih sehat walafiat. Kok nyalahin dunia? Ya harus ngaca dulu, salahin diri dulu sendiri. Ya, and then how we would like to do better. Ya, because nyalahin dunia is not going to solve our issues kan. Paling mudah itu kan mengubah, paling mudah yang dan sudah cukup susah atau sangat susah adalah mengubah diri sendiri. Don't even think to change the world without changing ourselves. That's what I'm thinking ya. I mean, this is all based on experience sama common sense saja. Kita ngubah diri kita sendiri aja susah, mau nyuruh orang lain ngubah dirinya. It's like ya, dan kenapa kepemimpinan kita di Penn Brothers ya, kenapa kok itu mewarnai juga kepemimpinan saya di Penn Brothers dan di seluruh company-company saya adalah karena saya melihat kalau saya sendiri nggak mencoba berubah, how can the mindset of my people or my organization change? Gitu. It all comes down to us kan, the leader. Jadi perubahan start dari atas ya Bu ya? Perubahan start dari atas, tapi kita harus meng-guide seluruhnya untuk change. Dan mereka akan selalu ngelihat bahwa atasanku nih gimana, let's say Bu Ana gimana. Memang saya selalu ngomong, saya nggak sempurna ya, jadi jangan juga kamu kayak bebek ngikutin gitu loh. Juga perlu juga saya diberi input if I do things wrong. Because I'm also human, right? I'm not God gitu. I can see you're still not flying here. Of course not. I'm not Superman either or Superwoman either. Sorry, sambil minum ya Pak. Santai, Your minum santai. udah habis di sana tuh. Nah, yang saya wondering, Ibu ketika dengan Paman saat itu kerja atau udah beraktivitas dari jam 7 pagi sampai kira-kira jam 10 malam, almost every day ya, hampir setiap hari. Mungkin Setiap hari itu. Senin ke Sabtu mungkin. Sabtu setengah hari sih. Dia cukup kasihan sama saya Sabtu. Karena dulu kan memang 6 hari kan. Tapi Sabtu saya setengah hari. Ya. Tapi Ibu saat itu kan masih umur 20-an. 22 Ya, atau 22, mungkin 23. As a young woman, sebagai seorang wanita yang masih muda. Itu gimana tuh perasaannya? Nggak berpikir tentang, aduh gimana nih pacar, atau mungkin bagaimana tentang saya pengen hidup bersenang-senang. Dan Ibu kan juga datang dari keluarga yang berada. Apa sih yang membuat Ibu terus bertahan? Several things. Pertama, saya udah punya pacar. Pacar saya itu, saya udah berpacaran sejak SMA. Terus kuliah waktu di universitas kan saya juga sama-sama sama dia. Dia juga di USC, terus ambil MBA di Loyola. Cuma memang pacar saya lebih normal. Saya kan speed. Jadi waktu saya pulang memang kita LDR.
ya. Waktu pulang setahun, terus udah gitu pulang lagi kan. Saya selesai akhir 94, pacar saya selesai akhir 95. Kalau di USC pacar saya selesai akhir 93, saya kan udah selesai akhir 92. Jadi sempat pisah setahun sama setengah tahun kan sebelum he came back juga. I think kan my pacar yang sekarang my husband Edmund itu udah tahu saya kan sejak saya very little girl ya, 15 atau 16 tahun ya. And udah kenal seluruh keluarga saya, kenal ayah saya waktu di LA pun waktu ayah saya stroke kan dia dampingin dong of course. I think it's part of life ya, bahwa saya juga di-blessed dengan kehidupan pacaran and then jadi suami istri dengan the right partner, the right spouse. Itu I think juga another equation yang membuat saya lebih sane. Ya, I think I grew up together with him. Kebetulan mertua saya juga is a very very good parents ya. Kebetulan kan dua-duanya masih hidup, sudah sepuh, umur 88 dan 86. Kebetulan ya karena saya udah nggak punya orang tua, dua-duanya udah almarhum di tahun 2009 dan 2019 kemarin. Saya ya cuma punya parents from my husband. So I think I was blessed that way. I'm blessed that way. Saya nggak merasa bahwa itu sesuatu yang saya perlu brag, tapi I feel like I'm really blessed Pak, ya dengan kehidupan harmonis berkeluarga dengan Edmond, juga punya anak 2 yang kebetulan juga very nice. Tapi come back to your questions, enggak tuh Pak, waktu itu pemikirannya cuma how I can actually show the world that I'm not just spoiled Anne, or I'm just Anne behind Andi Sutanto, that's my father's name, Andi Sutanto, Glory, because my father is really a great man. He was a great man. Pada saat he used to be a very powerful man. And then got stroke kan udah nggak bisa aktif. But he can accept the way he is. Itu yang membuat saya juga ada suatu pembelajaran sendiri SQ Pak, spiritual way, bahwa my father really have deep faith on him gitu. Memang dia keyakinannya akan, betulan my father Kristen, kalau saya Katolik. Tapi my father really was a very good Christian. Dia kan sorry ya Pak, dari very powerful menjadi very powerless, dia masih bisa accept, masih bisa senyum, masih bisa social life-nya juga masih jalan. Kebetulan temennya juga banyak sekali. Kalau my father is really temennya banyak, and he's not ashamed gitu loh. Orang stroke kan kadang-kadang ada fobia malu kan karena jalannya kan juga not smooth. Kebetulan nggak pakai kursi roda sih karena, and I think my father was blessed with my mom ya. My mom is very cerewet and very lively and very pushy gitu. Harus tiap hari harus speech therapy, harus apa supaya bisa lebih lancar. I learn a lot ya from all this. Ya itu kan kalau saya bilang, kalau orang ada difficultiness seperti my father, kalau dia lihat positive mindset bahwa oh untung ya aku masih dikasih kesempatan hidup, lihat anak-anaknya grown up. My father meninggalnya juga setelah menikahkan seluruh anaknya. Kebetulan saya punya 3 siblings lagi, jadi 2 saudara perempuan, 1 saudara laki. Jadi kita berempat semuanya lihat cucunya grow up. I think it's beautiful ya, and he died without regrets ya, I think. And my mom also died with smile, karena dia bisa ngelihat udah semua anak-anaknya udah punya cucu kan. My mom later ya 2019, and kalau nginget itu dia selalu ngerembes saya, karena saya feel that at the end of the day all of us are mortal, right? But how we actually do the transition from very ambitious, very minded, and very powerful to become just us. How we actually transition back into the pension life, itu juga sesuatu yang perlu kita
hayatin sebagai human. It's a circle of life kan, kalau kita ngomong Lion King, it's a circle of life. It is a circle of life. Tapi jalaninnya memang harus juga dengan spiritual intelligence juga ya, not just IQ and EQ, but spiritually we have to actually accept that we are mature. We would have I would have someday grandchildren and so on, and maybe people don't need me anymore by then. But how can we actually accept this transition of life? And mungkin bagi yang lebih muda-muda dari saya nggak merasakan itu, masih wah ini. Tapi kita harus juga memahami bahwa hidup itu 360. It's not about work, it's not about family only, but it's also about us. How we conduct the ecosystem or the totalism of being a human. Ya, and nggak usah kita juga harus terkenal atau apa. Bagaimana kita juga bersosialisasi dengan environment kita kan. Gitu. Your father is a very traditional man kan? Yeah, he is. He was. Dan biasanya seseorang yang tradisional itu berpikir bahwa wanita itu mungkin just have to stay back home. Yes. Go ahead Pak, ask the questions. Gimana sih ibu bisa, maksudnya get the permission atau at least menjadi seseorang yang menurut saya bisa very powerful? I think kejadiannya karena itu. Karena memang walaupun ayah saya sangat tradisional, kebetulan ibu saya ibu saya tuh dulu kuliahnya di ITB Pak. Also kimia teknik, kebetulan nggak lulus karena keburu menikah dengan ayah saya. Tapi my mom itu nggak pernah boleh kerja, ibu rumah tangga. So yes, very traditional. And waktu kita grow up, selalu my dad said, pokoknya perempuan itu mendingan nggak usah kerja, bisa didik anak yang baik, itu bisa jadi pendamping suami yang baik, itu is the best. Tapi memang waktu itu saya bilang sama my dad, I disagree, ya, karena menurut saya betul perempuan itu harus bisa jadi istri yang baik, bisa jadi ibu yang baik, but I think we are born to become also someone who can multitask other things, yaitu pekerjaan. Waktu itu saya kan memang udah pacaran dari SMA. Kebetulan pacar saya itu yang suami saya sekarang tuh mau memang kuliah di Amerika. Tadinya saya nggak mau kuliah di Amerika, Pak. Saya mau kuliah di Indonesia, ambil sarjana hukum. I know. That's like, why? Because I like law. I think, I know that someday I would also take SH here ya. Tapi I like doing argument ini, dan leadership is always there ya for me. Karena dulu saya juga aktif di OSIS dan sebagainya. Nah waktu itu saya bilang nggak apa-apa lah LDR. Tapi my dad said nggak, jangan. Mendingan kamu kuliah di Amerika bareng pacarmu. Daripada LDR putus, ini kelihatannya kamu kok pas sama. My father yang ngomong. Terus waktu itu saya ngomong, waduh di LA kuliah legal nggak bisa dibawa ke Indonesia law tuh nggak bisa dibawa karena different law. Akhirnya saya milih apa ya, nanya, oke, kimia teknik. I know totally different. Satu law, satu kimia teknik. Tapi memang saya suka kan, saya memang suka belajar juga dan suka, kebetulan waktu itu saya IPA kan juga. Jadi kimia teknik, kimia is part of us kan, fisik, kimia. Dan akhirnya terus saya apply karena saya terus mikir, oke lah, nggak jadi legal, nggak jadi lawyer, oke, jadi apa? Oke, jadi biotechnology, something that I can apply to Indonesia too, ya. Akhirnya saya memang apply kimia teknik, ya. Nah, tapi memang waktu perjalanan saya juga nggak bermimpi jadi businessman. I bermimpi cuma jadi scientist, create something, tumbuh-tumbuhan yang bisa grow fast, all the Indonesia bisa pangannya juga bisa grow fast dan sebagainya kan. Tapi back then ayah saya kan stroke. Terus this is yang saya tadi ngomong circle of life tuh kita nggak bisa predict. I was not born to become a business woman. I was born to become
ibu rumah tangga atau scientist, I think. Tapi memang pathway-nya kita ternyata tidak demikian. Dan pada saat kita ini benar-benar happy mendalami, ya memang terus itu jadi suatu perjalanan yang berbeda ya. Jadi kan kayak detour. Tapi at the end kan yang penting ujungnya itu kita bisa menjadi manusia yang mandiri enggak. And sebelum my father meninggal 2009, saya masih ingat tuh karena waktu my father meninggal tuh saya pas lagi trip ke Singapura for 3-4 days. Ya. Saya waktu itu diajak makan malam. Saya masih ingat tuh hari Rabu atau Kamis malam. Saya cuma ngomong gini sama my father, "Pap, nanti aja habis aku balik dari Singapura. Senin deh kita makan malam-malam, aku balik hari Minggu." Ya. Kebetulan hari Sabtunya saya call him. Call him and my mom. Terus my mom juga ngomong nanti hari Senin papi mesti ke rumah sakit bersihin ini karena ada banyak slime. And surprise, saya ditelepon. Oh enggak, saya harusnya balik Senin pagi ya. Senin pagi ditelepon. Saya nggak bisa tidur tuh malamnya hari Minggu. Terus Senin pagi nggak tahu gimana. I'm very resah. Saya ditelepon sama my sister. Papi udah nggak ada. I was shocked like, what do you mean nggak ada? Ya nggak ada. Terus di background saya dengar mami saya nangis-nangis. Wah langsung flightnya kita ganti. Saya langsung balik. And I was I have a regret ya waktu itu. Kenapa saya permintaan terakhir untuk makan malam terakhir aja, makanya sepanjang prosesi pemakaman pun saya tuh nggak berhenti nangis. That regret stays with me for some time sampai waktu ibu saya mau meninggal, saya akhirnya ngomong sama semua orang, saya mau kerja tapi di rumah sakit sambil nungguin ibu saya, padahal nggak nungguin, nggak ngapa-ngapain, tapi saya malah meeting-meetingnya di rumah sakit at that time ya. End of 2018 karena ibu saya meninggal awal 2019. Kita udah tahu dia bakal meninggal. She died on pancreatic cancer soalnya. Kalau my dad tuh sebenarnya I don't know, it's quite accident ya, bukan accident, mendadak karena he's quite healthy walaupun ada stroke kan, orang stroke kan nggak bisa dipulihkan normal total karena kan ini udah stroke berat. Gitu ada regret tapi udah ease off sekarang karena I did dedicate my time with my mom before her dying time and tapi memang kalau tanya my dad yang terakhir memang malah pesan sama semua sepupu saya juga yang dari almarhum Gunawan sama semua sibling saya bahwa dia sangat bangga sih with my being. Dia bilang dia happy sekali melihat perjalanan saya. Dia selalu kalau melihat saya selalu begini-begini. He cannot, udah kena stroke 3 kali akhirnya. Dia nggak bisa ngomong lancar kan. Jadi selalu kalau melihat saya dia selalu gini-gini. Kalau nyuruh saya deketin selalu nyayang saya gini-gini. So I know he's glad. He was glad I'm doing what I'm doing now, and I think up there he is proud of me. I think. I'm happy for you. Yeah, I always every time I remember him always in tears because he was a very very great man. He just died too young I think, and got stroke really early 46 Pak. Very young. Very young, too young I think. Tapi ya udah itu kan makanya. Memang kalau dalam perjalanan dalam perjalanan hidup tuh kita nggak bisa selalu wishlist-nya kita kan terpenuhin. Tapi pada saat kita mengalami itu, kita menjadi lebih wise sih. And kalau kita nggak hold a grudge, and kita juga mengalami, menjalankannya dengan baik, I think it becomes a blessing ya for us. Gitu. I'm sorry ya, I have to take this. I do apologize sama audience. Ini memang sesuatu yang whenever I talk about my dad, I always feel that deep regret. I cannot accompany the last time I met him evening kan untuk makan malam. Tapi ya kan sebagai orang yang percaya sama Tuhan, dengan saya terus berkomunikasi dengan Tuhan, I think my dad knows. Ya.
Wow. I know Pak Yudi like, loh kok jadi nangis? I mean, I'm still human ya. I'm full of I'm full of semangat, positif. Tapi I cry easily too because I easily touched. Gampang terenyuh gitu loh. I'm very honored that you sincerely tell the story dan like participate 100% in this podcast, Bu. Yeah, I know. I might talk too much about my life and not about the business. Tapi I think the business you can always see it in website atau in all the articles about Pan Brothers. But I think who is Anna and how I was brought up is what make I am who I am today. Yes. I'm not saying that I'm very powerful. I don't think so. But I'm very genuine. Soalnya saya melihat kalau kita genuine sama semua orang, kita juga sincere sama semua orang. The other parties itu bisa ngelihat sincerity-nya itu. At the end of the day, 2020 itu mengajarkan kita untuk go back to humanity. Yes, there's a lot of automation, digitalization. In fact, waktu di Raker 2019 akhirnya Pan Brothers, kita punya 2020 itu temanya Beyond Automation and Digitalization. And semua orang Pan Brothers tanya sama saya, what does it mean Beyond Automation and Digitalization? End of 2019, saya ngomong sama semua orang, do you know what is Beyond Automation and Digitalization? Humanity. Karena no matter how we use this technology, this digitalization, at the end of the day, why we have to do all of this? Because we believe human itu harus sustainable. And human perlu kita sustainable kalau kita bisa angkat sama-sama. Karena nggak semua human itu kekuatannya sama. And some human are talented that way, some human talented. Kalau kita holding hands together, kita akan sama-sama bangkit. Dan kalau kita sama-sama kerja sama untuk bangkit, sebenarnya kita lebih kuat daripada kita sendirian bangkit. I think that's why kalau tiap kali Pak Yudi ada orang yang mau sharing atau apa, nah boleh nggak sharing? I'm willing, karena saya merasa bahwa kalau kita semua nih, all the Indonesians sama-sama kerja keras dan holding hands, I think Indonesia can become a super advanced country before my dying day. Yeah, and that's what I aim actually, not because I become, sorry ya Pak, most powerful Asian women, but I would like to see Indonesia become most powerful ASEAN countries. Amen. Itu I think kalau checklistnya saya, bucket list lah kalau kita nyebut. It's not about me, it's not about Pan Brothers, but it's about the whole Indonesia holding hands untuk naikin kita punya komitmen sehingga kita bisa menjadi negara maju pada saat saya sebelum masuk box, Pak. Masuk box and meet my maker gitu. That's my wish list actually. I'm bucket list lah. Memang semua orang ngomong, lu terlalu jauh pemikirannya. No, I think this is not a dream ya. This is a goal. Kalaupun saya dipanggil my maker, I hope some of you, all of you here, all the audience here can continue the legacy of making Indonesia an advanced country, genuinely ya, bukan pencitraan tapi benar-benar the whole Indonesians itu maju, bukan hanya sebagian dari kita yang maju. Ya. And let me know juga kalau saya bisa participate in anything, Bu. Thank you very much, Pak Yudi. Kalau ada apa-apa, salah satunya yang tadi saya ngomong, I'm also part of mentor UMKM. If you are willing to become their mentor or bisa bangkit sama-sama bersama dengan UMKM, why not gitu? Because I think bukan hanya industri besar yang perlu maju, seluruh Indonesia dari mikro, small, medium business itu perlu maju bersama. That I believe, that's part of the holding hands ya. I agree, that's why I'm doing this podcast. Yeah. Thank you for sharing. Ya, good. Saya pernah menjadi korban atau victim. Pernah, Pak, pernah. It's always like, semua orang selalu nganggap bahwa, how can you love Indonesia with what happened to you?
wah makin in love. Kenapa? Karena saya harus memastikan bahwa ini tidak terjadi sama orang-orang yang di-treat unfair. Karena saya difitnahkan sama om saya waktu itu. Yang melapor om saya. Wah, hampir masuk penjara ya. Udah masuk, Pak. My father cannot understand what happened. Waktu itu dia benar-benar marah sekali sama adiknya. Karena kan yang laporin adiknya. Gitu. Wow. Jadi dia nggak bisa terima. Dan Bu Ane di tahun 2015 ya mungkin ya, yang ketika dinobatkan oleh The Forbes sebagai Forbes Asia. Forbes Asia sebagai top 50 Asia Power Business Women. Ya, kebetulan saya nggak jelas kenapa terpilih, tapi katanya itu melalui seleksi dari Forbes dunia untuk wilayah Asia.